kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pikiran kami, mengandalkan seluruh kemampuan hidup kami, dan ternyata kami tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Oleh sebab itu kami perlu tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang sudah menciptakan kami, bahkan tangan Tuhan yang sudah terpaku di atas kayu salib itu boleh terus memegang, mengangkat, menopang, membimbing hidup kami Tuhan, supaya hidup kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan yang indah, dan akhirnya menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, dan sebentar lagi firman Tuhan berbicara, Engkau yang berbicara, dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 Bapak Ibu, yaitu dengan tema tangan kemenangan. Nah Bapak Ibu, Tuhan memegang tangan kita itu tangan kanan atau tangan kiri? Hah? Ada yang menjawab keduanya Pak, katanya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu klik gitu ya di Android kita ayat firman Tuhan, itu hampir semua menyebutkan tangan kananku, ku tidak takut. Terus, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Aduh, kalau saya suruh nyanyi kok agak susah. Rapnya, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Nah, Yesus memberiku kemenangan ketika aku dalam kesesatan. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Engkau akan menyelesaikan bagiku. Nah Bapak Ibu Saudara, semua itu tangan kanan Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang menjadi pokok renungan kita pagi ini. Baca sama-sama 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, engkaunya ini siapa? Engkaunya Tuhan. Kalau akunya siapa kalau begitu? Akunya Tuhan, engkaunya adalah dalam konteks kitab Yesaya pasal 40 sampai pasal 66 itu umat Tuhan sedang berada di dalam pembuangan Babel. Nah, jadi pasal 1 sampai pasal 39 itu kondisi umat Tuhan sebelum pembuangan. Lalu pasal 40 sampai pasal 66 Bapak Ibu, itu kondisi umat Tuhan ada di dalam pembuangan di negeri Babel. Karena tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, akhirnya dibuang ke Babel Bapak Ibu Saudara. Nah, kondisi di dalam pembuangan itu Bapak Ibu, di dalam perhambaan gitu ya, perbudakan, tapi memang di Babel lebih baik dibanding di Mesir. Di Mesir selama 430 tahun umat Tuhan menderita. Makanya mereka merintih, berteriak, berseru kepada Tuhan. Mendengarnya kapan, saudara? Waktu Tuhan bangkitkan Musa. Jadi sudah puluhan ratusan tahun Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan itu mengerang, merintis, ya, berseru, berteriak kepada Tuhan. Karena apa? Beratnya perbudakan kata Alkitab. Tuhan tidak campur tangan, Tuhan tidak langsung menolong, Tuhan tidak langsung mengangkat Bapak Ibu. Tapi tunggulah waktu Tuhan, yaitu hadirnya, lahirnya Musa. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Nah di dalam pembuangan itu melalui Musa, akhirnya Tuhan
menolong, membebaskan. Ya, di padang gurun 40 tahun, kemudian masuk ke negeri perjanjian, terus diperintah oleh para hakim 400-an sekian tahun, kemudian diperintah oleh raja. Yang pertama Saul, lalu Daud, kemudian Salomo. Kemudian kerajaannya pecah, Bapak Ibu Saudara. Kerajaan utara Israel, kerajaan selatan Yehuda. Kerajaan utara Israel dibuang ke Asyur. Itu lenyap tanpa sisa, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dosa pemberontakan, dosa apa? Kedurhakaan, dosa apa? Penyembah berhala. Jadi akibatnya dihukum Tuhan. Lalu yang selatan dibuang ke Babel, Bapak Ibu, itu selama 70 tahun. Nanti baca Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nah, itu kondisinya nabi-nabi Tuhan. Tuhan sangat baik, di negeri pembuangan pun masih diutus para nabi, para hamba-hambanya. Nah, di pembuangan di Babel keadaannya memang tidak seberat, separah seperti di Mesir, Bapak Ibu. Ya, di Mesir umat Tuhan tidak boleh beribadah. Gitu kan, Saudara? Tempatnya pun kalau mau mempersembahkan korban agak jauh, Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Tapi itu pun penuh dengan kesulitan, tidak sebebas gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ketika di Babel mereka masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang namanya orang terikat, yang namanya perbudakan, yang namanya perhambaan, enak Bapak Ibu? Nggak enak, gitu ya. Kalau ada orang yang di penjara itu, kalau saya pelayanan ke LP itu, saudara, selalu orang-orang ini berkata begini, Pak, di luaran itu kalau hidupnya tidak enak, itu masih lebih enak, Pak. Katanya gitu ya. Hidupnya tidak enak, menderita, tapi di luar itu lebih enak, Pak. Tapi kalau di penjara ini, walaupun makannya ada, tetap nggak enak. Siapa yang mau masuk penjara? Jadi omong kosong kalau orang berkata, enak masuk penjara, makan dipelihara, tempat tidur gratis. Siapa mau ke sana? Ya enggak mau, kecuali penjara elit, ada AC-nya, ada TV-nya. Itu lain Bapak Ibu. Tapi kalau penjara Alkitab, penjara untuk, apalagi di Nusa Kambangan, ya mungkin ada kelasnya juga, saya juga nggak tahu karena belum pernah ke sana dan nggak akan mau ke sana saya. Jauh soalnya. Nah, Bapak Ibu lihat ya, di tempat ini tetap tidak enak, katanya gitu, Saudara. Dalam hati saya, kasihan juga kamu ya. Kamu berapa lama lagi di sini? 10 tahun. Umur sekarang berapa? 60 tahun. Loh, nggak sampai tua. Bisa sampai mati ya, Pak, katanya begitu. Nah, Bapak Ibu, tidak enak. Makanya jangan cari penyakit. Karena penyakit nggak diundang sudah datang, ya toh, Saudara. Makanya jangan melakukan kejahatan. Karena ini akibat hukuman dari kejahatanmu. Jadi selalu, Saudara, kejahatan, dosa itu selalu ada konsekuensinya. Jadi jangan berbuat dosa. Tapi baiknya Tuhan apa? Di tengah keadaan seperti itu memang Tuhan melalui Yesaya mengatakan janganlah takut, engkau jangan bimbang. Katanya begitu ya, Saudara. Karena aku meneguhkan engkau, aku menolong engkau, bahkan aku memegang engkau dengan tangan ke kananku yang membawa kemenangan. Kira-kira kalau ada suara seperti itu, penghiburan seperti itu, sukacita seperti itu, hatinya merasa lega enggak? Dalam keadaan terpuruk, keadaan terjepit, keadaan menderita, lalu kalau ada pertolongan, gimana Bapak Ibu? Langsung angkat tangan, bersyukur gitu ya. Doa malam yang lalu ada rekan hamba Tuhan yang berkhotbah, Bapak Ibu, ya. Dia ini mengalami 2 pergumulan. Yang pertama kontrak rumah habis, yang kedua anaknya yang ketiga mau lahir. Loh, masalahnya di mana, Pak? Gak punya duit, itu masalahnya. Gitu ya. Dia sampaikan di khotbah itu, Bapak Ibu, ya, peristiwanya sudah terjadi. Dan dia tidak pernah ngomong-ngomong. Nah, ini bagusnya ya, Bapak Ibu. Dia tidak pernah ngomong-ngomong. Setelah kejadian barulah dia cerita. Nah, dia ceritakan apa? Bapak Ibu, karena nggak punya duit, rumah waktu itu masih kos-kosan. Waduh, menderita sekali ya Bapak Ibu ya. Masih kos-kosan, sudah 3 bulan belum bayar. Dia teriak sama Tuhan, Tuhan ini bulan pertama belum bisa bayar, bulan kedua belum bisa bayar. Setelah itu bapak kosnya datang, nagih Bapak Ibu ya. Ini sudah 2 bulan kok belum bayar. Iya Pak, masih belum punya uang. Lalu ditanya lagi, kapan pastinya? Saya nggak bisa kasih kepastian. Katanya gitu. Ya bener kan Bapak Ibu. Akhirnya beberapa hari sampai nanti bulan ketiga dia berdoa berseru kepada Tuhan. Ya,
dia pengen benar-benar Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan pertolongannya. Akhirnya dia berkata apa Bapak Ibu? Dia berdoa dengan kepala di bawah, kaki diangkat. Loh, iya ya. Jemaat juga bertanya-tanya. Selesai ibadah, hampir semua bertanya, Pak, tadi kesaksiannya berdoa kepala di bawah, kaki di atas. Itu piye, Pak? Tidak tahu dia salah ngomong atau apa ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Kepala di bawah, kakinya terangkat di atas. Piye doanya? Bingung kan? Saya bingung sampai hari ini, saudara. Gimana ceritanya? Atau dia sauto begitu ya? Atau gimana, saudara? Artinya dia mau mengatakan apa? Aku gak peduli Pak sikap doa seperti apa waktu itu. Pokoknya aku benar-benar berserta berharap Tuhan menolong, katanya gitu. Lalu singkat cerita dia bilang pas waktunya bisa bayar, dia bilang gitu. Oke, lalu yang kedua, ya wis ngerti kan dua ya anaknya akeh aku ya heran Bapak Ibu ya. Satu aja cukup gitu loh ya. Ini sampai 3 gitu loh. Kira-kira kalau mau melahirkan gak punya duit, lalu Tuhan berkata apa? Salahmu dewi, mungkin gitu ya. Terus ngerti duitnya kurang kok anaknya akeh. Ya ini kan berkah Tuhan. Makan gak makan asal kumpul. Masalahnya makan tetap jalan. Mau kumpul tok Bapak Ibu, tapi gak makan, ya kelenger toh Bapak Ibu. Iya kan? Nah ya sudah, karena terjadi, dia berdoa. Masuk rumah sakit waktu itu belum BPJS ya Bapak Ibu. Kalau BPJS enak ya, gratis ya Bapak Ibu. Anaknya akeh pun gak apa-apa. Enggak ya, ada batasnya mungkin ya. Nah, jadi singkat cerita adalah hari pertama masuk, duitnya nggak ada. Kenapa gitu? Ini hamba Tuhan ini beriman apa nekat ya, saya nggak tahu ya saudara-saudara. Kadang-kadang begitu ya. Terus hari kedua nggak ada, belum ada. Tanya sama bagian admin, kira-kira habis berapa? 5-7 juta kira-kira. Aduh, 5-7 juta, banyak bagi dia saudara-saudara. Terus hari ketiga, karena bisa jadi pulang itu hari keempat, ya Bapak Ibu, pulang itu bisa jadi hari keempat. Hari ketiga, waduh, kok belum ada juga. Siang juga belum ada. Yaitu tadi dia mengandalkan Tuhan, doanya kepala di bawah, kakinya di atas. Diulang lagi doa yang kedua, karena yang pertama dengan doa kepala di bawah, kaki di atas, Tuhan dengar doaku. Yang kedua dia ulang itu, saudara-saudara. Lalu hari ketiga malam kalau nggak salah, ada pertolongan Tuhan. Dia bilang bisa dapat duit sejumlah itu, akhirnya besoknya bisa pulang dari rumah sakit. Bapak Ibu mau contoh? Mau contoh? Saya nggak mau contoh saudara. Kenapa? Dan hidupnya itu loh. Ya Bapak Ibu. Tapi karena dia itu sangat percaya Tuhan itu menolong, Bapak Ibu, akhirnya Tuhan menolong. Saya ingat waktu itu COVID juga sih peristiwanya. Dan saya ingat juga ada lembaga atau gereja atau persekutuan, saudara, dia ngomong ke saya, Pak Tim, kalau ada hamba Tuhan yang perlu pertolongan, berikan nomornya ke saya. Dia nggak tanya, kalau Pak Tim butuh juga berikan nomornya ke saya. Enggak, saudara. Padahal waktu itu saya butuh. Ya lah, dalam hatiku ini gimana sih? Memang gereja ini, lembaga ini besar Bapak Ibu, gitu ya. Dia mencari hamba Tuhan yang terdampak COVID. Saya ya terdampak COVID, saudara-saudara. Tapi hamba Tuhan itu tidak nomor saya. Maksudnya nggak minta nomor saya. Wong dia sudah tahu nomor saya kan. Buktinya dia hubungi saya. Tolong Pak Tim mereferensi hamba-hamba Tuhan yang terdampak COVID. Nomornya kalau Pak Tim punya di handphone, berikan ke saya semua. Kira-kira ada 5-10 saya berikan teman-teman saya yang menderita terdampak COVID di luar saya. Menurut dia, saudara-saudara, saya dianggap baik-baik saja. Padahal aku ya perlu waktu itu, gitu ya. Yang sudah saya berikan. Salah satunya, ya yang mau melahirkan istrinya itu, Bapak Ibu, dia dapat lumayan gede, Bapak Ibu, saudara. Nah kadang-kadang Tuhan itu menolongnya begitu ya, nggak ngerti ceritanya gimana. Makanya ketika dia berserah, dia berharap, Tuhan campur tangan. Nah Bapak Ibu, lalu slide berikutnya, mungkin ada yang bertanya begini loh, Pak, kan Yohanes 4 ayat 24, coba diklik aja Pak. Kan di situ dikatakan apa? Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah ternyata kalau belajar Alkitab ini ya Bapak Ibu, klik lagi Pak. Kenapa kok ada tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong?
Terus telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar. Apalagi saudara, mata Tuhan tajam untuk melihat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Ada langkah kaki Tuhan di Taman Eden, mencari manusia yang berdosa itu. Adam, di manakah engkau? Nah, itu namanya apa saudara? Antropomorfisme. Ya, jadi nggak usah bingung ya saudara. Nanti kalau ditanya doa itu roh, kok punya tangan, punya kaki, sama seperti kita dong. Ya itu hanya gaya bahasa figuratif Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua ada antropopatisme, bicara apa? Perasaan. Allah menyesal, Yesus menangis, apalagi saudara? Berduka cita Allah itu. Kenapa berduka cita? Karena melihat manusia yang berdosa, sedih, bahkan dikatakan aku menyesal telah menciptakan manusia segambar dan serupa. Nah gitu ya. Jadi ini bukan masalah sebenarnya. Dan bukti konkretnya apa Bapak Ibu? Ketika Allah jadi manusia, Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Betul Bapak Ibu? Nah ini keunggulan, keunikan dari teologi Kristen. Allah yang adalah roh turun ke dalam dunia menjadi manusia sama dengan saya dan saudara. Nah sekarang kita lihat slide berikutnya. Kalau begitu tangan kanan itu artinya apa? Ini Bapak Ibu ya. Tangan kanan yang berarti secara figuratif punya kekuasaan, punya otoritas dan melindungi. Kalau dihubungkan dengan Tuhan artinya apa saudara? Kekuatan, kebijaksanaan dan kemampuan Tuhan untuk bertindak dan memelihara saya dan saudara. Bapak Ibu, sepanjang hari hidup kita sampai hari ini, kira-kira pertanyaannya, saudara mengalami Tuhan enggak? Ya, tema gereja kami tahun ini adalah mengalami Tuhan yang baik dan Tuhan yang indah. Bapak Ibu ya, experience the good and beautiful God. Mengalami Tuhan yang baik dan Tuhan yang indah. Makanya saya mengajak hamba Tuhannya, saya mengajak pengurus majelis, saya mengajak seluruh jemaat, kita mengalami Tuhan, gitu ya. Lalu setelah itu nanti kita akan mengalami komunitas yang baik dan indah. Lalu yang ketiga ada lagi, saudara, apa? Selain Tuhan, komunitas, persekutuan, lalu ada lagi, Bapak Ibu. Itu karena materi sekolah minggu di tempat kita. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau Tuhan memegang tangan dengan tangan kanannya, lalu saudara yang dipegang tangan kiri atau tangan kanan? Slide berikutnya. Ngerti maksudnya? Kalau Tuhan memegang kita pakai tangan kanannya, lalu tanganmu yang mana yang dipegang Tuhan dengan tangan kanannya Tuhan? Yang mana Bapak Ibu? Loh, gak sepakat. Ada yang bilang kanan, ada yang bilang kiri, ada yang bilang keduanya. Nah dari gambar itu jelas kan? Yang di atas anggaplah itu tangan Tuhan, lalu memegang tangan apa itu? Iya, Bapak Ibu, ternyata Tuhan memegang dengan tangan kanan. Ini kan simbol kekuatan, betul ya, saudara? Simbol otoritas. Lalu ternyata Tuhan itu memegang bukan tangan kiri kita loh, tapi tangan kanannya. Nah kalau mahasiswa pasti bertanya, ayatnya di Pak? Ayatnya mana? Coba slide berikutnya. Yesaya 41 ayat 13 sama-sama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu sama-sama, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wah ini luar biasa Bapak Ibu. Tangan kanannya Tuhan memegang tangan kanan saya dan saudara. Bisa bayangkan bagaimana tangan kanan memegang tangan kanan? Biasanya tangan kanan memegang tangan kiri, kanan gandeng, betul? Mau nyebrang, iya dong, saudara? Kalau sebaliknya yang gandeng tangan kiri ya tangan kanannya, betul? Tapi tangan kanannya Tuhan memegang tangan kanan kita. Ayo kita merenungkan. Yang pertama, slide berikutnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika tangan kanannya Tuhan memegang bahkan mengangkat tangan kanan kita, ketika Dia mengangkat dari kebinasaan. Orang yang berdosa jatuh ke dalam dosa,
bagaikan orang yang masuk tenggelam di dalam laut, tenggelam di dalam lumpur. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang jatuh ke lumpur, kubangan lumpur, apa yang dilakukan orang itu? Diam atau banyak bergerak? Oh, nggak pernah soalnya ya, saudara. Kalau ini di hutan katakanlah, kemudian masuk ke lumpur, ya nonton film-film itu loh Bapak Ibu ya. Terus apa yang dilakukan? Semakin bergerak, semakin tenggelam. Karena ada gaya gravitasi yang apa? Menarik ke bawah. Bahasa Jawa bilang nyedot ke bawah. Betul, saudara. Orang yang berdosa digambarkan oleh Alkitab adalah seperti yang masuk ke dalam lumpur. Semakin dia bergerak, semakin dia berusaha, semakin dia terus tenggelam. Karena ada kuasa dosa yang menarik terus sampai dia mati, sampai dia menuju kepada kebinasaan. Lalu orang itu berteriak, tolong, tolong, sambil angkat tangan. Kalau tidak ada tangan yang menurunkan tangannya dan memegang dia serta mengangkat, memindahkan, orang itu selamat enggak? Enggak. Bapak Ibu Saudara, apa maknanya bagi kita? Coba slide berikutnya. Mazmur 103 ayat yang keempat dikatakan apa? Sama-sama. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Lubang kubur di sini maksudnya bukan mati lalu dikubur. Sebenarnya bukan itu, Bapak Ibu. Bukan secara literal, teksnya bunyinya begitu. Tapi ini memiliki makna apa? Orang yang berdosa itu harus mati. Karena upah dosa adalah maut. Pada hari engkau memakannya, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, pastilah engkau mati. Jadi Bapak Ibu, jangan main-main. Ketika saudara-saudara orang berdosa, kita pasti mati. Bukan secara fisik kita mati, tapi kita pasti binasa, masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi kalau begitu, mengerikan sekali dosa itu, menakutkan sekali dosa itu, menyeramkan sekali dosa itu. Ya Bapak Ibu. Kemudian manusia bisa keluar dari lembah kubangan lumpur dosa itu dengan usahanya sendiri. Semakin dia bergerak, semakin berusaha dengan perbuatan baik, dengan kesalehan, dengan memberi persembahan yang banyak, dengan amal ibadah. Bisa saudara? Tidak bisa. Nggak bisa, sampai mati pun nggak bisa. Kalau tidak ada tangan di luar tangannya yang memegang, mengangkat dan memindahkan orang itu. Dan Bapak Ibu Saudara, tangan di luar orang berdosa yang mengangkat orang berdosa keluar dari lumpur dosa, lembah kematian itu adalah tangan kanan Tuhan yang mengangkat, memegang tangan saya dan saudara. Jadi bersyukur saudara. Nah ini bagian yang sangat penting. Tuhan yang menebus, karena dosa itu bagaikan orang yang berhutang. Kalau berhutang itu harus bayar enggak? Melayu apa? Pindah alamat. Iya toh? Yang pinjol-pinjol itu coba lihat. Ya enggak ada di sini ya. Orang Kristen di planet lain sana loh Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu tergila-gila dengan game online. Betul? Kalau yang dewasa judi online. Lalu yang tua pinjaman online. Yes, kena penyakit kabeh dari anak-anak, pemuda, dewasa sampai orang tua. Terus syaratnya kan mudah loh, KTP atau nomor telepon. Ya caranya gampang. Kalau nggak mau bayar ya nomor teleponnya dimatikan, dibuang, aman tuh saudara. Tapi ini bukan orang Kristen sebenarnya. Kalau utang harus menting bayar. Apalagi kalau ketemu orangnya lari. Ya enggak saudara, temui gitu kan. Nah itu orang Kristen. Boleh berutang Pak? Boleh, asal bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar nggak boleh utang. Amin. Ternyata jemaat juga harus diajari begitu. Sampai kita panggil orang khusus ngomongin soal utang. Iya, karena jemaat itu berpikirnya harus pokoknya utang lah Pak. Loh,
Terus bayar piye? Urusan belakang, apalagi yang ada ekstrim. Siapa sih bayar? Tuhan Yesus. Enak aja. Yang pakai duitnya kita yang suruh bayar Tuhan. Tuhan sudah cukup menderita di atas kayu salib. Jangan ditambahi bayar hutang. Tapi hutang dosa, siapa yang bayar? Saudara-saudara, ketika berdosa, kita di hadapan Tuhan seperti orang yang berhutang sangat banyak. Makanya firman Tuhan berkata apa? Aku yang menebus kamu, yang menebus hutangmu. Kenapa? Yang berdosa kita, yang bayar orang lain. Saudara, enak nggak? Kalau saudara punya hutang 10 juta, lalu yang bayar orang lain, seneng nggak? Loh, gak seneng. Seneng ya saudara. Mungkin saudara akan berdoa bersyukur. Aku gak suka ya. 10 juta ketidikan lah, 50 juta atau 100 juta katakanlah. Sudah Pak, kamu gak usah bayar. Kenapa? Ada yang bayarin. Seneng gak? Gak usah jauh-jauh, diajak makan. Saudara gak usah bayar. Seneng gak? Oh, minggu depan tak anteni meneh gitu ya. Enggak, saudara. Sungkan harusnya, enggak seneng kan? Gantian-gantian aku yang bayar kalau soal makan. Kalau yang kecil-kecil bolehlah kita yang bayar, tapi kalau yang mahal kami yang bayar. Mungkin gitu guyonannya. Bapak Ibu, intinya kita yang berbuat, orang lain yang melakukan. Kita yang berbuat, orang lain yang menolong. Kita seneng enggak? Seneng. Harusnya saudara-saudara yang dikatakan berdosa, harusnya yang bayar siapa? Saudara-saudara punya hutang dosa ini, yang bayar siapa? Harusnya kita yang bayar. Tapi karena Tuhan tahu kita tidak bisa membayar, sampai kapanpun kita tidak bisa membayar, makanya Allah harus jadi manusia untuk membayar, menebus dosa, hutang dosa saudara-saudara. Nah, ini yang diajarkan oleh kitab suci. Makanya Bapak Ibu, tangan kemenangan Tuhan yang pertama, mengangkat tangan kanan saudara, mengeluarkan, memindahkan dari kebinasaan menuju kepada kehidupan. Bersyukur saudara, berterima kasih. Ya. Sekarang yang kedua, ternyata tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita itu istilahnya apa? Menggendong. Coba Yesaya 46 ayat 4 ya, sama-sama 2-3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. NIV menerjemahkan menggendong dan memikul itu sama, sustain ya saudara. Artinya apa? Menopang, mengalami, menahan, menyokong, meneruskan, menderita, menyangga, membenarkan. Bapak Ibu, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Tahun ini rambutnya putih. Enak Pak Sim kayak WL ya, gak tahu putih apa hitam itu ya. Saya mau motong kayak bapak pengennya Pak, tapi kok diomongin apa? Iya pengkhotbah kok. Loh, sebenarnya nggak apa-apa, WL aja boleh, masa pengkhotbah nggak boleh? Ya toh? Tapi istriku sih bengok-bengok nanti ya, elek katanya. Masa sih ya dasarnya elek masalahnya gitu loh Bapak Ibu. Nah saudara-saudara lihat ya, ternyata sampai masa tua, sampai putih rambut kita, Tuhan menggendong. Bahkan dikatakan apa? Menanggung. Bahkan dikatakan apa? Memikul. Bahkan mengalami. Menderita. Jadi Bapak Ibu, kita harus paham apa? Ketika yang pertama kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa, kita dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Ingat Bapak Ibu, sejak itu saya dan saudara itu digendong oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi ya, sejak kita hidup baru, lahir baru, menjadi manusia baru, diselamatkan oleh Tuhan, sejak itu hidup kita digendong, dipikul, saudara, ditanggung oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Kayaknya nggak yakin ini.
Tapi Alkitab mengajarkan begitu, Bapak Ibu. Aku menanggung kamu, memikul kamu, menahan kamu, menyokong kamu, menyangga kamu, ikut menderita bersamamu. Jadi kalau mau benar kita mengerti konsep ini, sebenarnya ketika kita mengalami apa saja, Tuhan ikut tanggung. Kenapa? Karena Tuhan gendong kita. Coba slide berikutnya. Kenapa kok perlu digendong? Nah, itu masa mudaku Bapak Ibu. Anak saya nomor 2 itu sekarang umur 19 tahun. Itu dia umur 3 tahun. Berarti berapa tahun yang lalu? Ya beda ya. Fotoku yang dulu sampai sekarang ya, sama sekarang beda ya. Dulu rambutnya panjang kayak gitu. Sekarang rambut panjang itu sumuk Bapak Ibu. Makanya habis begini. Anak saya umur 3 tahun itu cengeng, nangisan Bapak Ibu. Waktu itu saya antar sekolah, dia masuk playgroup. Itu di mana itu? IPH. Ya, saya antar sama gurunya disambut, digendong, nggak nangis. Setelah saya mau tinggal naik motor, nangis papa, gitu, nangis saudara. Gurunya juga bingung. Akhirnya saya kembali, ya udah tak gendong. Kenapa kok nangis? Takut. Ya saya tahu anak kecil gitu kan saudara. Yang punya anak nggak punya, langsung gede anaknya. Yang punya ponakan cucu, ya coba Bapak Ibu, gitu ya. Kenapa takut? Ditinggal sama papa. Katanya gitu. Lu kan ada misnya. Ya sudah, misnya pinter. Memang ngajar anak-anak ini buat repot. Saya aja nggak sanggup Bapak Ibu. Ya saya nggak sanggup, gitu ya. Akhirnya dia masuk kelas. Besoknya nggak apa-apa ditinggal. Lusa nangis lagi. Ya, terus kayak gitu. Nah jadi Bapak Ibu, ketika nangisan cengeng. Ada nggak orang Kristen yang cengeng? Orang Kristen yang nangisan, dikit-dikit nangis, dikit-dikit teriak-teriak sama Tuhan. Ada? Oh nggak ada di sini ya. Punya pergumulan sangat berat, sampai nggak mau ke gereja, nggak bisa ke gereja, nggak mau pelayanan. Waduh Bapak Ibu, kalau orang punya pergumulan masalah yang berat ya anggaplah seperti anak kecil itu tadi. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika nangis, ketika takut, ya, ketika khawatir, ingat Tuhan menggendong saya dan saudara. Amin, saudara. Ya, sekarang umur 19 tahun, kemarin berangkat ke Xiamen, studi lanjut, sebelumnya ke Taiwan, ya ucul-uculan. Dewean gak takut, gak, malah sekarang lebih jauh lagi ya. Yang nomor 1 tambah adoh Bapak Ibu, wis hilang. Seneng gak? Ya seneng. Kenapa seneng? Gak diomelin papa mama. Enggak, studi lagi. Nah bersyukur saudara, saya bersyukur bisa sekolah full beasiswa, ya sudah. Nah Bapak Ibu Saudara, tangan kanan Tuhan menggendong. Coba ini gambarannya gendong kan kena tangan kanannya ya Bapak Ibu. Nah mungkin pada pagi hari ini kita seperti seorang anak kecil itu tadi, sedang bersedih, sedang menangis, sedang punya pergumulan yang sangat berat. Nah ternyata ini relasinya antara Bapa dengan anak. Dia adalah Bapa kita yang sangat baik, dan kita adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi mengatakan apa? Janganlah kamu takut. Hari-hari ke depan kita, aduh kalau kita lihat berita, mau macam-macam beritanya ya. Memangnya omongan begitu tuh dari tahun ke tahun kan sudah biasa kan? Prediksi tahun depan, coba. Terus ya omongannya podo Bapak Ibu. Tapi kita bisa jalani kan? Bahkan ada hamba Tuhan yang bernubuat di bulan Desember kemarin, begini. Walah tahun yang lalu juga ngomongnya podo, betul. Tapi kita bisa menjalaninya. Kenapa? Karena kita tidak menjalani sendiri, karena kita menjalani bersama dengan Tuhan. Yang pertama Tuhan mengangkat kita, memindahkan kita dari kebinasaan kepada kehidupan. Yang kedua Tuhan menggendong kita bagaikan anak-anaknya. Lalu yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, slide berikutnya apa? Ketika tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita, nah artinya apa saudara? Tangan Tuhan yang melindungi supaya kita aman. Itu analoginya adalah suami dan istri. Kalau tadi Bapa dengan anak, kalau yang pertama Allah
yang kudus dengan manusia berdosa. Yang ketiga, analoginya apa? Suami dan istri. Tangan kanan memegang tangan kanan istrinya. Seperti gambar yang pertama ya. Kalau belum pernah praktekkan suami sama istrinya, jangan sama istri orang. Ya toh Bapak Ibu. Ketika istri keadaan terpuruk, suami di belakangnya mensupport, mendukung, mendampingi. Waduh, ini luar biasa ya saudara-saudara. Harusnya begitu. Jangan sampai kamu sudah babak belur, usahamu, pekerjaanmu, kamu udah dipecat, sakit-sakitan lagi. Ya sudah, aku tak cari yang lain. Ini bukan tangan kanan melindungi tangan kanan istrinya. Bapak Ibu, orang yang seperti ini kualat nggak kira-kira? Kualat. Ini nggak boleh main-main Bapak Ibu. Bener, saya amati kualat hidupnya. Ya bukan kita nyukur gitu, tapi kita hanya memberi nasihat, bertobat. Sudah Bapak Ibu. Kok cepat? Jadi ada orang yang hobinya kawin cerai. Sampai sekarang itu istrinya yang ketiga. Udah dahsyat ya saudara ya. Lalu dinasihati, banyak orang yang menasihati. Sudah bertobat kamu, berubah. Sejak menikah langsung Tuhan balik hidupnya, hancur Bapak. Kenapa? Dia nggak support, saudara-saudara. Harusnya ketika punya pergumulan di dalam rumah tangga itu, di dalam kehidupan keluarga itu, harusnya kan saling mensupport. Nah ini maksudnya, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, nah ini analogi suami istri apa Bapak Ibu? Tangan kanan memegang tangan kiri, dibalik ya Bapak Ibu ya, merangkul kan. Sekali lagi, kalau saudara lihat di mall, laki rangkul perempuan, itu pasti suami istri. Kalau bukan istrinya, bukan suaminya, berani rangkul-rangkulan, bisa diviralkan Bapak Ibu ya. Iki sopo ini, pasti ada yang kenal kan? Seringkali orang berkata kalau jalan ke mall, kok nggak ada yang kenal ya Pak? Tujuannya kalau ada yang kenal apa? Ya diajak makan. Nah, pancet aja Bapak Ibu. Saya selalu berkata sama istri kalau lagi jalan, kok gak ada yang kenal ya? Lebih baik kalau yang kenal, katanya gitu saudara-saudara. Daripada Pak ada yang tahu nanti. Nah hati-hati Bapak Ibu. Sekarang ini zamannya kan dikit viral gitu kok, saudara. Di foto, di video, walaupun ada hukumnya nggak boleh. Kalau ada yang tidur, saudara foto atau video, saudara upload, posting ke Facebook atau kemana, kalau orangnya nggak terima, saudara bisa dituntut loh. Jadi wes biarin tidur, ya wes biar sampai ngorok, mimpi, silahkan. Kan ada orang jahil loh Bapak Ibu ya. Di tempat umum nih katakan ada yang ngorok foto, lalu saudara jangan dituntut nanti saudara. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, yang dirangkul pasti istrinya dan yang merangkul pasti suaminya. Apa artinya tangan kanan? Tadi memegang tangan kanan. Suami memegang tangan kanan istrinya. Mensupport, merangkul, melindungi, menjaga. Sehingga para istri kalau dirangkul sama suaminya merasa aman, tenang, apa? Bahasa Jawa bilang grisenen. Yang mana sudah? Rangkul-rangkul, kayak nom-noman. Loh, semakin tua harus dirangkul. Karena dia nggak bisa jalan sendiri soalnya, daripada jatuh. Jangan dibiarkan sudah. Dirangkul, dipegang, digandeng waktu muda. Setelah tua, sebabkan berjalan diri kono. Kalau lagunya aku tak dapat jalan sendiri, ya sudah. Biar tangan Tuhan yang memegang dia. Itu ngawur Bapak Ibu ya, bukan itu maksudnya. Kalau saya nganter mama saya ke BPJS, ke rumah sakit itu ya Bapak Ibu, itu tak lihat suaminya sudah opa, narik ya saudara, kursi roda oma. Ya pasti ini istrinya ya. Dalam hati saya, iki anak ibu Tuni ini kemana? Itu aja pertanyaan saya. Saya mau tanya sungkan Bapak Ibu. Karena apa? Mama saya diantar sama anaknya. Kadang saya, kadang anak saya yang ngantar, kadang cucunya yang ngantar, kan gitu saudara-saudara. Tapi ini ada beberapa oma opa jalan sendiri. Bahkan ada oma jalan sendiri. Kadang ngeluh sama mama saya. Saya di sebelahnya. Telingaku ya budek Bapak Ibu. Ngeluhnya begini.
Aku punya 3 anak di Surabaya semua, tapi nggak perhatian sama aku. Loh, kasihan juga loh saudara. Sampai mama saya berkata, sudah jangan nangis, ini rumah sakit. Ya kan repot, kalau nangis tambah pingsan kan nanti pusing kita saudara-saudara ya. Nah, Bapak Ibu lihat ya, karena memang tuntutan hidup, apalagi ya sudah anak-anak keluar negeri ya gimana lagi, ya harus ada orang lah, suster lah atau apalah, daripada nanti jatuh dan lain sebagainya, betul ya Bapak Ibu. Kita harus ingat umur kita semakin tua. Sayang satu hal, besok aku ya ngono saudara-saudara. Sekarang harus kroso, 2 anakku sudah nggak ada. Kalau ke rumah sakit, ya mau gak mau diterno saudara gitu ya. Iya kan, nggak mungkin sendirian. Nah Bapak Ibu, yang ketiga memang Tuhan mengajar kepada kita. Ketika tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita, Tuhan, apalagi saudara baca kitab Hosea, pembacaan Alkitab kita di jemaat itu kitab Hosea seminggu ini Bapak Ibu. Setiap hari 1 pasal. Di situ digambarkan apa? Allah Bapa sebagai suami, umat Tuhan sebagai istrinya. Tapi istrinya tidak setia. Bahkan sekarang istrinya selingkuh. Selingan indah keluarga utuh kalau nggak ketahuan. Kalau ketahuan ya hancur Bapak Ibu. Mereka menyembah berhala, menyembah Allah yang lain. Bahkan dikatakan mereka mencari suami yang lain. Begitu gambarannya Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, istri tidak setia, umat Tuhan tidak setia, padahal sang suami Allah sendiri terus merangkul, melindungi, menjaga supaya umatnya mengalami keamanan, mengalami ketenangan. Oleh sebab itu pada pagi ini biarlah kita menyadari ya, bahwa tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita, benar-benar Tuhan yang menjamin hidup kita. Lalu yang terakhir kesimpulannya apa? Jadi belum itu tadi Pak. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dengan tangan kananku dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu, tangan Tuhan pertama kali menciptakan manusia. Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan apa saudara? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dengan tangannya. Wah ini luar biasa. Makanya jadilah seperti saya dan saudara, laki-laki dan perempuan. Tidak ada separuh laki separuh perempuan. Tidak ada saudara. Sudah cakep-cakep kan, jangan dioperasi, diubah-ubah, nanti jadi jelek saudara. Dia membentuk seperti seorang seniman yang bahannya tanah, seperti membentuk patung. Coba lihat, luar biasa ya. Itu tangan Tuhan yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan kekuatan. Lalu setelah itu apa saudara? Ketika berdosa, tangan Tuhan yang mengangkat kita, tangan Tuhan yang memeluk, menggendong kita supaya kita merasa aman, merasa tenang. Tangan Tuhan yang melindungi kita, menguatkan kita. Dan yang terakhir tadi saya sudah singgung, tangan yang sama, bahkan kedua tangannya terpaku di atas kayu salib. Untuk apa saudara? Menggendong, memikul, merasakan penderitaan, merasakan apa yang kita alami. Itulah Tuhan kita. Oleh sebab itu kita harus tetap datang kepadanya. Marilah semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan memberkati. Perlahan bangkit berdiri, kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan, menyadari bahwa kita tidak dibiarkan sendirian. Tangan Tuhan, tangannya yang memegang kita. Ayo nyanyi satu lagu tadi ya. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau yang memegang hidupku. Amin.